Ada alasan kenapa sebagian orang selalu merasa kosong, bahkan setelah mendapatkan semua yang mereka inginkan. Bukan karena mereka kurang sukses, bukan karena hidup mereka gagal, tetapi karena sejak lama mereka hidup menggunakan pikiran orang lain, suara orang lain, keinginan orang lain, sampai akhirnya mereka tidak lagi bisa membedakan mana suara dunia dan mana getaran hati mereka sendiri. Dan dalam ilmu kuno Jawa, kondisi itu dianggap jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan atau kehilangan. Para leluhur menyebutnya mati rasa. Keadaan ketika manusia masih berjalan, masih tertawa, masih bekerja, tetapi batinnya telah terputus dari pusat dirinya sendiri. Mereka makan tanpa benar-benar merasa hidup. Mereka berbicara tanpa tahu siapa yang sedang berbicara di dalam dirinya. Dan yang paling mengerikan, kebanyakan manusia tidak sadar bahwa mereka sedang mengalaminya. Karena dunia modern memang dirancang untuk membuat manusia sibuk berpikir, tetapi lupa merasakan. Naji Roso lahir dari kesadaran yang sangat sunyi, bahwa hati manusia sebenarnya memancarkan getaran sebelum mulut mengucapkan kata, bahkan sebelum pikiran menciptakan alasan. Itulah sebabnya kamu kadang merasa tidak nyaman pada seseorang meski ia berkata baik. Itulah sebabnya ada tempat-tempat tertentu yang membuat dadamu terasa berat tanpa penjelasan logis. Dan itulah sebabnya, jauh di dalam dirimu, ada rasa yang selalu tahu ketika kamu sedang menjalani hidup yang bukan milikmu. Tetapi kemampuan membaca getaran hati ini perlahan hilang. Bukan karena manusia modern lebih bodoh daripada leluhurnya, melainkan karena mereka terlalu bising. Terlalu banyak suara, terlalu banyak informasi, terlalu banyak distraksi. Hingga rasa paling jujur di dalam dirinya tenggelam seperti bisikan kecil di tengah badai. Padahal menurut para empu Jawa kuno, seluruh arah hidup manusia sebenarnya sudah tercermin dalam kualitas rosanya sendiri. Dan inilah bagian yang jarang dibahas. Naji Roso bukan sekedar belajar tenang atau belajar mendengarkan hati. Ilmu ini adalah cara membongkar lapisan-lapisan palsu yang selama ini membentuk dirimu. Karena ketika seseorang mulai benar-benar mendengar getaran hatinya, hidupnya seringkali berubah secara brutal. Hubungan yang palsu mulai terasa sesak. Ambisi yang dulu dibanggakan mendadak terasa hampa. Bahkan terkadang, seseorang sadar bahwa selama bertahun-tahun, ia sedang memainkan karakter yang tidak pernah benar-benar ia pilih sendiri. Dalam video ini, kita akan masuk ke wilayah yang jarang disentuh pembahasan spiritual modern. Kita akan membedah bagaimana leluhur Nusantara memahami hati bukan sebagai simbol perasaan, melainkan sebagai alat membaca realitas. Kita akan membahas mengapa banyak manusia kehilangan kepekaan rasa, bagaimana cara mengenali getaran batin yang asli, dan mengapa kemampuan ini dulu dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan tertinggi. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kamu cari kemana-mana, sebenarnya sudah berbisik pelan di dalam dirimu sendiri sejak lama. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu, sampai ke kota mana video ini berjalan malam ini? Tulis di komentar, kalian menonton dari mana, dan apakah akhir-akhir ini kalian juga merasa ada sesuatu di dalam diri yang perlahan berubah, seolah hidup tetap berjalan, tetapi batin kalian mulai mempertanyakan semuanya. Saya selalu percaya, orang-orang yang dipertemukan dengan pembahasan seperti ini bukan terjadi secara kebetulan. Ada rasa yang sedang memanggil rasa. Dan jujur saja, semakin saya mendalami ngaji Roso, semakin saya sadar bahwa banyak manusia hari ini sebenarnya tidak benar-benar hidup dari dirinya sendiri. Mereka hidup dari tuntutan, dari kebiasaan, dari pola yang diwariskan begitu saja tanpa pernah dipertanyakan. Mereka tahu bagaimana terlihat bahagia, tetapi lupa bagaimana merasakan damai. Mereka bisa menjelaskan siapa dirinya kepada dunia, namun ketika sendirian, mereka bahkan asing terhadap isi hatinya sendiri. Padahal dalam pandangan spiritual Jawa kuno, manusia bukan pertama-tama makhluk berpikir. Manusia adalah makhluk yang bergetar. Segala sesuatu di dalam hidupnya memancarkan frekuensi rasa, cara ia memandang dunia, cara ia mencintai, cara ia marah, bahkan cara ia menyimpan luka. Dan menariknya, para leluhur tidak menganggap hati sebagai pusat emosi semata. Mereka memandang hati sebagai ruang paling jujur tempat semesta berbicara kepada manusia. Itulah sebabnya banyak ajaran tua Nusantara tidak diwariskan lewat tulisan panjang. Sebagian besar justru diwariskan lewat laku diam, simbol, tembang, dan percakapan yang tampak sederhana. Karena mereka tahu, ada pengetahuan yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Ia harus dirasakan.
Sama seperti seseorang yang belum pernah jatuh cinta, tidak akan pernah benar-benar mengerti makna rindu hanya dari definisi kata-kata. Dalam dunia modern, cara berpikir seperti ini sering dianggap tidak rasional. Tetapi anehnya, semakin canggih teknologi berkembang, semakin banyak manusia merasa kehilangan arah batin. Mereka mampu terhubung dengan ribuan orang dalam satu layar, tetapi tidak pernah benar-benar terhubung dengan dirinya sendiri. Dan menurut saya pribadi, inilah tragedi paling sunyi di zaman sekarang. Manusia terlalu terlatih membaca dunia luar, namun tidak pernah diajarkan membaca isi hatinya sendiri. Karena itu, Naji Roso bukan sekedar warisan budaya atau praktik spiritual biasa. Ia adalah cara untuk kembali mengenali sinyal-sinyal halus yang selama ini terkubur di bawah kebisingan hidup. Sebuah jalan untuk memahami mengapa tubuhmu tiba-tiba lelah di tempat tertentu. Mengapa hatimu menolak sesuatu yang secara logika terlihat benar, atau mengapa terkadang ada firasat yang ternyata lebih jujur daripada seluruh nasihat yang pernah kamu dengar. Dan semakin kita menelusuri ajaran ini, semakin terlihat bahwa para leluhur sebenarnya sedang menyimpan sebuah pemahaman besar tentang kesadaran manusia. Pemahaman yang tidak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa kehilangan dirinya secara perlahan tanpa pernah menyadarinya. Di titik inilah, Naji Roso berubah bukan hanya menjadi ilmu rasa, melainkan cermin yang memaksa manusia melihat wajah batinnya sendiri tanpa topeng apapun. Jadi malam ini, jangan menonton video ini seperti kamu sedang mencari hiburan. Dengarkan perlahan, tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Karena ada pembahasan tertentu yang tidak masuk lewat kepala, melainkan turun pelan ke dalam rasa. Dan bisa jadi, beberapa bagian dari video ini akan terasa aneh di awal. Sampai tiba-tiba, tanpa kamu sadari, ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai mengangguk pelan. Jika memungkinkan, kecilkan sedikit suara di sekitarmu. Biarkan beberapa menit ke depan menjadi ruang sunyi antara dirimu dan isi hatimu sendiri. Karena semakin tenang seseorang menyimak pembahasan tentang Roso, semakin mudah ia menyadari bahwa selama ini ada banyak keputusan hidup yang ternyata tidak pernah benar-benar lahir dari dirinya. Dan biasanya, kesadaran seperti itu datang bukan sebagai ledakan besar, melainkan sebagai rasa hening yang perlahan terasa menyesakan sekaligus melegakan. Menariknya, para leluhur Jawa percaya bahwa hati manusia sebenarnya selalu berbicara. Tetapi masalahnya, sebagian besar manusia hanya mendengar pikirannya sendiri. Pikiran selalu sibuk menjelaskan, membandingkan, membela, dan membantah. Sedangkan Roso bekerja dengan cara yang jauh lebih sunyi. Ia hadir sebagai getaran kecil yang sering muncul sebelum logika menemukan kata-kata. Dan karena terlalu halus, banyak orang mengabaikannya sepanjang hidup. Pernahkah kamu masuk ke sebuah tempat lalu tiba-tiba merasa tidak nyaman, meski semuanya terlihat normal? Atau bertemu seseorang yang tersenyum ramah, tetapi ada bagian dalam dirimu yang justru ingin menjauh. Dalam Naji Roso, itu bukan dianggap kebetulan. Para empu kuno menyebutnya sebagai kemampuan hati membaca getaran yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar. Kemampuan yang dulu dimiliki manusia secara alami, sebelum hidup modern membuat batin mereka terlalu bising untuk mendengarnya. Dan semakin seseorang jauh dari rosanya sendiri, semakin mudah ia hidup memakai topeng. Ia mulai mengatakan iya ketika hatinya ingin menolak. Ia bertahan di tempat yang melukai dirinya hanya karena takut mengecewakan orang lain. Ia mengejar sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena dunia mengatakan itulah arti keberhasilan. Lama-kelamaan, hidupnya terlihat utuh dari luar, padahal batinnya retak tanpa suara. Saya pribadi percaya, inilah alasan mengapa banyak orang hari ini merasa lelah meski tidak melakukan apa-apa yang berat secara fisik. Karena kelelahan terbesar sebenarnya bukan berasal dari tubuh, melainkan dari batin yang terlalu lama dipaksa menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dan anehnya, semakin lama kepalsuan itu dipelihara, semakin sulit seseorang membedakan mana suara hatinya dan mana suara ketakutannya sendiri. Maka tetaplah di sini sampai akhir nanti. Karena semakin jauh kita masuk ke pembahasan ini, kita tidak hanya sedang membicarakan spiritualitas atau filosofi kuno. Kita sedang membuka sesuatu yang mungkin sudah lama terkunci di dalam dirimu sendiri. Sesuatu yang diam-diam mempengaruhi caramu mencintai, memilih, terluka, bahkan menentukan jalan hidupmu.
tanpa pernah benar-benar kamu sadari sebelumnya. Ada satu hal yang menarik dalam ajaran Ngaji Roso. Semakin seseorang belajar mendengarkan hati, semakin ia sadar bahwa banyak luka di hidupnya ternyata bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pengkhianatan kecil yang terus ia lakukan kepada dirinya sendiri. Mengabaikan rasa tidak nyaman, memaksa diri bertahan, menekan firasat yang sebenarnya sudah berteriak sejak awal. Dan ironisnya, manusia sering baru menyadari semua itu setelah batinnya terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat. Coba renungkan sebentar, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya sudah diperingatkan oleh hatimu sejak awal, tetapi tetap kamu jalani karena takut dianggap aneh, takut mengecewakan orang lain, atau takut berbeda dari kebanyakan manusia. Lalu pada akhirnya, waktu membuktikan bahwa rasa kecil di dalam dadamu itu ternyata benar. Jika kamu pernah mengalami hal seperti itu, coba tuliskan di komentar dengan jujur. Saya ingin tahu seberapa banyak orang di sini yang diam-diam pernah diselamatkan oleh getaran hatinya sendiri. Karena semakin saya mempelajari pembahasan ini, semakin saya percaya bahwa hati manusia memiliki cara membaca kenyataan yang tidak dimiliki logika. Pikiran bekerja berdasarkan data masa lalu, tetapi Roso seolah mampu menangkap sesuatu yang belum sepenuhnya terjadi. Itulah mengapa para leluhur dulu sangat menjaga kebersihan batin. Sebab menurut mereka, hati yang dipenuhi kebisingan ego akan kehilangan kemampuan membaca arah hidupnya sendiri. Dalam beberapa naskah Jawa kuno, manusia diibaratkan seperti kendi yang terus diisi oleh suara dunia luar. Ambisi, ketakutan, pengakuan, kemarahan, hasrat untuk terlihat lebih hebat daripada orang lain. Dan ketika kendi itu terlalu penuh, suara hati menjadi tenggelam di dasar kesadaran. Akibatnya, manusia mulai hidup secara otomatis. Ia tidak lagi memilih jalan hidupnya dengan sadar, melainkan hanya mengikuti arus yang dibuat lingkungan di sekitarnya. Yang membuatnya semakin mengerikan, kondisi seperti ini sering dianggap normal. Orang yang terlalu sibuk sampai kehilangan dirinya dipuji sebagai pekerja keras. Orang yang mematikan perasaannya demi bertahan hidup dianggap dewasa. Bahkan seseorang yang terus mengabaikan isi hatinya demi memenuhi ekspektasi sosial sering disebut sukses. Padahal dalam pandangan Ngaji Roso, keberhasilan tanpa keterhubungan batin hanyalah bentuk lain dari keterasingan yang dipoles dengan pencapaian. Dan mungkin karena itulah banyak orang merasa gelisah setiap kali sendirian. Mereka takut pada sunyi bukan karena kesepian, tetapi karena dalam kesunyian itu, hati mulai berbicara. Ada rasa-rasa yang selama ini ditekan mulai muncul ke permukaan. Ada pertanyaan yang selama ini dihindari mulai terdengar semakin jelas. Tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang hidup yang sedang dijalani, tentang apakah semua ini benar-benar datang dari hati, atau hanya hasil dari ketakutan yang dibungkus kebiasaan. Jadi saat kamu mendengarkan bagian ini, jangan hanya mendengarnya sebagai teori spiritual kuno. Perhatikan dirimu sendiri. Rasakan bagian mana dari pembahasan ini yang membuat dadamu terasa berat, tenang, atau bahkan tidak nyaman. Karena seringkali, reaksi batin yang muncul secara spontan justru menjadi pintu pertama untuk mengenali rosomu sendiri. Dan bisa jadi, tanpa sadar, perjalanan mengenal dirimu sudah dimulai sejak detik pertama kamu memutuskan bertahan menonton video ini. Dan mungkin, di titik inilah sebagian dari kalian mulai memahami kenapa selama ini hidup terasa berat meski semuanya terlihat baik-baik saja. Bisa jadi yang lelah bukan tubuhmu, bukan pekerjaanmu, bukan bahkan keadaan hidupmu. Tetapi karena terlalu lama ada pertentangan sunyi antara jalan yang kamu jalani dan suara hati yang terus kamu abaikan. Semakin lama jarak itu dibiarkan, semakin besar kehampaan yang tumbuh di dalam diri seseorang. Ngaji Roso menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dari kebanyakan pencarian modern. Ia tidak menyuruhmu menjadi orang lain, tidak memaksamu terlihat suci, tidak membuatmu mengejar identitas spiritual baru untuk dipamerkan kepada dunia. Justru sebaliknya, ajaran ini perlahan mengembalikanmu kepada dirimu yang paling asli, dirimu sebelum ketakutan, tuntutan, dan kebisingan dunia mengambil alih arah hidupmu. Karena itu, banyak orang yang mulai mendalami Roso sering mengalami perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.
Mereka mungkin masih hidup di tempat yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, bertemu orang-orang yang sama. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah total. Mereka tidak lagi mudah haus validasi, tidak lagi terlalu takut kehilangan, dan yang paling penting, mereka mulai bisa merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Menariknya, ketenangan seperti ini bukan muncul karena semua masalah hilang, tetapi karena hati mereka akhirnya berhenti melawan dirinya sendiri. Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun terus berjalan melawan arus batinnya. Tentu ia akan lelah tanpa tahu penyebabnya. Dan seringkali, solusi yang dicari manusia kemana-mana ternyata bukan tentang menambah sesuatu dalam hidup, melainkan kembali mendengarkan sesuatu yang sejak awal sudah ada di dalam dirinya. Saya pribadi merasa inilah kenapa banyak orang diam-diam tertarik pada pembahasan seperti ini, meski mereka tidak selalu bisa menjelaskannya. Ada bagian dalam diri manusia yang sebenarnya rindu pulang kepada ketenangan batinnya sendiri. Rindu hidup tanpa topeng. Rindu membuat keputusan tanpa harus mengkhianati isi hatinya sendiri. Dan ketika seseorang mulai mengenali rasanya, ia seperti menemukan kembali kompas yang selama ini hilang di dalam hidupnya. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa mudah lelah secara emosional, sulit merasa utuh, atau sering kehilangan arah meski hidup terlihat berjalan normal, jangan langsung menganggap dirimu lemah. Bisa jadi itu tanda bahwa batinmu sedang meminta untuk didengar. Dan mungkin tanpa kamu sadari, video ini muncul bukan sekedar untuk memberi pengetahuan, tetapi untuk mempertemukanmu kembali dengan bagian dirimu yang selama ini tertimbun terlalu dalam. Tetaplah menyimak sampai bagian akhir nanti. Karena setelah ini, kita akan masuk pada inti yang paling penting. Bagaimana sebenarnya cara membaca getaran hati dengan benar tanpa terjebak ilusi ego dan emosi sesaat? Sebab disinilah kebanyakan orang keliru. Mereka mengira semua perasaan adalah suara hati, padahal tidak semua rasa berasal dari rasa yang sejati. Dan memahami perbedaan itu bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Pada akhirnya, Naji Roso bukan tentang menjadi manusia yang paling spiritual. Bukan pula tentang mengasingkan diri dari dunia lalu hidup dalam simbol-simbol mistik. Inti dari semua ini justru jauh lebih sederhana, dan karena itulah ia begitu sulit dilakukan. Yaitu keberanian untuk jujur terhadap getaran hati sendiri. Keberanian untuk berhenti hidup sepenuhnya dari ketakutan, pencitraan, dan suara-suara luar yang selama ini menentukan arah hidupmu tanpa kamu sadari. Karena semakin kita membicarakan rasa, semakin jelas bahwa manusia sebenarnya tidak benar-benar kehilangan jalan hidupnya. Mereka hanya terlalu lama kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Mereka terlalu sibuk menjadi versi yang diterima dunia, sampai lupa mengenali siapa dirinya ketika semua topeng itu dilepas. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang hari ini merasa kosong di tengah keramaian. Karena batinnya sedang kelaparan akan kejujuran rasa. Para leluhur Jawa memahami sesuatu yang perlahan mulai dilupakan zaman modern, bahwa hati manusia memiliki kebijaksanaan yang tidak selalu bisa dijelaskan logika. Sebuah getaran halus yang seringkali sudah memberi tanda jauh sebelum hidup menunjukkan akibatnya. Tetapi untuk mendengar suara itu, manusia harus berani sunyi. Harus berani berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Dan yang paling sulit, harus berani melihat dirinya sendiri tanpa kebohongan. Saya percaya tidak semua orang akan bertahan sampai akhir video ini. Karena pembahasan seperti ini tidak cocok untuk mereka yang hanya ingin hiburan sesaat. Tetapi kalau kamu masih di sini sampai detik ini, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang memang sedang mencari jawaban lebih dalam. Sesuatu yang diam-diam lelah menjalani hidup tanpa benar-benar merasa hidup. Dan bisa jadi, perjalananmu mengenal diri sendiri sebenarnya baru saja dimulai malam ini. Jadi, setelah video ini selesai, jangan buru-buru kembali tenggelam dalam distraksi. Coba duduk sebentar dalam diam. Rasakan kembali hidupmu. Dengarkan orang-orang di sekitarmu. Perhatikan keputusan-keputusan yang sedang kamu jalani. Lalu tanyakan perlahan kepada dirimu sendiri, apakah semua ini benar-benar datang dari hati yang paling jujur, atau hanya berasal dari rasa takut kehilangan, takut ditolak, dan takut menjadi berbeda? Jika pembahasan ini terasa dekat dengan hidupmu, tuliskan pendapatmu di komentar. Saya ingin membaca pengalaman dan pemikiran kalian tentang Naji Roso,
tentang firasat hati, atau tentang momen ketika batin kalian ternyata lebih benar daripada logika. Karena semakin banyak kita berbagi kesadaran seperti ini, semakin kita sadar bahwa manusia tidak benar-benar sendirian dalam pencarian batinnya. Dan ingat satu hal terakhir, terkadang jawaban terbesar dalam hidup tidak datang sebagai suara keras dari luar. Ia hadir sebagai getaran kecil yang terus mengetuk pelan di dalam dada. Sunyi, halus, tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah hatimu sedang berbicara, melainkan apakah kamu sudah cukup tenang untuk mendengarkannya.